Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah dalam mencari kebenaran. Amin. Sahabat cerita dan makna hidup, selamat datang di episode ke-52. Di episode kali ini kita membahas pertanyaan-pertanyaan menarik tentang Islam yang sering diajukan oleh mereka yang belum mengenal agama Islam. Tunggu dulu sahabat. Yuk kita luangkan waktu sejenak untuk mengeksplorasi video-video sebelumnya di channel ini. Karena di sini, kita tidak hanya bercerita, tetapi juga menggali makna hidup yang mendalam. Sahabat, jika sudah siap, mari kita mulai pembahasan hari ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Sahabat, orang yang tidak beragama atau non-muslim sering mengajukan pertanyaan tentang Islam dari sudut pandang logika, moralitas, sejarah, dan praktik keagamaan. Sebagai pengetahuan, alangkah baiknya saya berikan beberapa gambaran tentang jawaban dari beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan, yang bisa diberikan dengan pendekatan logis dan rasional. Episode ke-52. Mitos atau fakta? Jawaban rasional untuk pertanyaan seputar Islam. Kita mulai dengan pertanyaan 1. Mengapa harus ada Tuhan? Bukankah alam semesta bisa terjadi dengan sendirinya? Dalam Islam, keyakinan akan keberadaan Tuhan didasarkan pada keteraturan dan keseimbangan alam semesta. Segala sesuatu yang ada memiliki penyebab, dan hukum sebab akibat ini berlaku di alam. Jika kita melihat struktur DNA, hukum fisika, atau keseimbangan ekosistem, semuanya menunjukkan desain yang cerdas. Logika ilmiah sendiri mengakui bahwa sesuatu tidak bisa muncul dari ketiadaan tanpa ada penyebab. Maka, Islam meyakini bahwa ada Sang Pencipta yang maha cerdas, yaitu Allah. Sahabat, untuk kita renungkan, dalam Al-Quran Surah Al-Jathiyah, ayat 24, Allah berfirman, mereka berkata, tidak ada kehidupan selain kehidupan dunia ini, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, waktu. Tetapi mereka sebenarnya tidak memiliki ilmu tentang itu, mereka hanya menduga-duga saja. Sahabat, ayat ini menggambarkan pemikiran manusia yang hanya mengandalkan spekulasi tanpa bukti. Logikanya, segala sesuatu di alam ini memiliki sebab. Matahari tidak tiba-tiba bersinar sendiri. Tubuh manusia tidak tiba-tiba tersusun secara sempurna tanpa adanya kecerdasan di baliknya. Dalam ilmu sains, hukum sebab akibat selalu berlaku. Maka, penciptaan alam semesta tentu memerlukan penyebab utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, jika Tuhan Maha Pengasih, mengapa ada penderitaan di dunia? Bisa dijawab, Islam mengajarkan bahwa dunia adalah tempat ujian, bukan surga. Penderitaan dan kebahagiaan adalah bagian dari kehidupan yang menguji manusia. Apakah mereka akan tetap berbuat baik atau tidak? Banyak penderitaan yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri, seperti perang atau kesenjangan sosial. Selain itu, kesulitan juga bisa membentuk karakter, menumbuhkan empati, dan mengajarkan hikmah dalam kehidupan. Sahabat, sebagai penguat bagi kita semua, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Hidup adalah ujian. Seperti seorang siswa yang diuji untuk naik kelas, manusia pun diuji untuk meningkatkan kualitas dirinya.
Tanpa penderitaan, kita tidak akan tahu apa itu kesabaran. Tanpa kesulitan kita tidak akan memahami arti perjuangan. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tetapi manusia seringkali menzalimi dirinya sendiri. Sahabat, selanjutnya pertanyaan ketiga. Mengapa Islam banyak aturan, seperti larangan makan babi dan alkohol? Aturan dalam Islam bukanlah bentuk pembatasan yang menyusahkan, tetapi bentuk perlindungan. Misalnya, larangan alkohol karena dapat merusak akal dan menyebabkan banyak masalah sosial. Larangan makan babi juga dikaitkan dengan risiko kesehatan yang telah dibuktikan secara ilmiah. Setiap aturan dalam Islam memiliki hikmah yang bertujuan menjaga kesehatan, moralitas, dan kesejahteraan manusia. Sebagai pengetahuan dan bahan perenungan untuk kita, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa tanpa menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat, larangan dalam Islam bukanlah pembatasan yang menyusahkan, tetapi perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa daging babi berpotensi membawa berbagai penyakit. Alkohol pun terbukti merusak otak dan sosial manusia. Aturan dalam Islam ada untuk kebaikan, bukan sekadar larangan tanpa alasan. Bagaimana sahabat? Apakah mendapatkan pembelajarannya? Dari yang disampaikan, kita lanjutkan dengan pertanyaan keempat. Mengapa wanita harus menutup aurat? Dalam Islam, menutup aurat adalah bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap wanita, bukan pengekangan. Islam juga menekankan kesetaraan dalam hal spiritual dan hak-hak sosial. Banyak hukum Islam yang sebenarnya mengangkat martabat wanita, seperti hak warisan, pendidikan, dan kebebasan berpendapat yang sudah ada sejak 1400 tahun lalu. Jauh sebelum gerakan feminisme modern, Allah berfirman yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabat, hijab bukan sekadar simbol agama, tetapi juga bentuk perlindungan dan penghormatan bagi wanita. Sama seperti kita melindungi barang berharga dengan menyimpannya di tempat yang aman. Islam mengajarkan bahwa wanita memiliki kehormatan yang harus dijaga. Aurat dalam Islam bukan sekadar aturan berpakaian, tetapi mencerminkan konsep kesucian, kehormatan, dan identitas diri. Secara bahasa, aurat berasal dari kata "ara", yang berarti cacat, atau sesuatu yang harus ditutupi agar tidak mempermalukan. Dalam terminologi Islam, aurat adalah bagian tubuh yang harus dijaga dari pandangan orang lain yang bukan mahram, sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan sebagai wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, makna aurat tidak terbatas pada aspek fisik semata. Aurat juga mencakup kesopanan dalam ucapan, perilaku, dan hati. Islam mengajarkan bahwa menjaga aurat bukan sekadar menutupi tubuh, tetapi juga menjaga kesucian batin, harga diri, serta kehormatan manusia. Sahabat, berikutnya pertanyaan 5. Mengapa Islam mengajarkan jihad? Bukankah itu kekerasan? Konsep jihad dalam Islam sering disalahpahami. Jihad tidak selalu berarti perang.
tetapi lebih luas mencakup perjuangan dalam kebaikan, seperti melawan hawa nafsu atau membela kebenaran secara damai. Perang dalam Islam hanya diizinkan dalam kondisi membela diri dan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Bahkan dalam peperangan, Islam memiliki aturan ketat seperti tidak boleh membunuh warga sipil, wanita, anak-anak, atau merusak lingkungan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Allah berfirman, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Islam tidak mengajarkan kekerasan tanpa alasan. Jihad sejati adalah perjuangan dalam menegakkan kebaikan, bukan hanya perang fisik. Dalam Islam diberitahukan bahwa ada perang yang lebih dahsyat daripada perang secara fisik, yaitu perang dengan nafsu sendiri. Bahkan dalam peperangan secara fisik, Islam memiliki aturan ketat, tidak boleh membunuh warga sipil, merusak tempat ibadah, atau berperang tanpa alasan yang jelas. Sahabat cerita dan makna hidup. Demikian dari sebagian pertanyaan yang dapat kita sampaikan. Walaupun sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya, yang mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita selaku yang beragama Islam, untuk berbagi kebaikan antar sesama manusia, sehingga menjadikan jalan dakwah untuk kita semua dengan cara yang bijak. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengilhami, bukan menghakimi. Dakwah itu memberi solusi, bukan beraksi, apalagi berselfie. Dakwah itu beraksi, bukan berdiam diri. Begitu quotes dari Ustadz Evi Effendi si penceramah gaul. Sahabat, dari semua pembahasan ini, untuk kita bisa memahami bahwa Islam bukanlah agama yang penuh dengan larangan tanpa makna. Justru, setiap aturan dalam Islam memiliki hikmah mendalam untuk kebaikan kita. Terkadang, manusia merasa aturan itu membatasi, padahal justru aturan itu melindungi kita dari kerusakan yang lebih besar. Seperti pagar di tepi jurang, aturan itu ada bukan untuk mengekang, tetapi agar kita tidak jatuh ke dalam bahaya. Dengan mengikuti aturan berarti timbul ketaatan. Dengan ketaatan yang istiqomah, terbiasa, tentu akan terasa ringan dalam mengerjakannya, dan pelan-pelan akan timbul keikhlasan. Selanjutnya, hakikat ihsan terus berjalan dalam keseharian, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat At-Ta'wir ayat 29, "Kamu tidak dapat berkehendak, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam." Sahabat, semoga ini membuka hati dan pikiran kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar, mencari kebenaran, dan mendekatkan diri kepada Allah. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pemikiran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.